Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Oke, balik lagi di channel Mekaniki dengan saya Hakim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis thermal. Jadi kita akan melakukan sebuah simulasi di ANSYS ya, di software ANSYS. Ini sudah disediakan 2 soal ini sebagai tugas pertemuan 14 mata kuliah CAT dan CAE. Oh ya, sedikit curhat ini karena 2 tugas kemarin saya mengalami permasalahan di webcam. Jadi webcamnya tuh macet. Jadi udah di rekaman itu kalau di monitoring gitu ya, itu jalan, tapi kalau ntar udah diselesaikan rekamannya itu macet, ternyata nggak kerekam, seperti nggak tersimpan gitu. Itu udah saya ulang berkali-kali, rekamannya tetap aja kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di 2 tugas sebelumnya itu webcam saya macet, tapi saya pastikan itu video yang membuat adalah saya sendiri ya. Nah terus setelah saya analisis, saya kira itu pertama penyimpanan masih banyak ternyata. Kemudian kalau RAM juga saya rasa masih cukup. Ternyata karena laptop saya ini udah lumayan lama, ternyata yang nggak mumpunin itu ininya prosesornya cukup. Itu kalau perekam layarnya itu pakai webcam, itu persen prosesornya itu dia gede banget, dan mungkin karena melebihi kapasitas, melebihi kemampuan, jadi yang webcam itu nggak dikerjakan sama dia. Kemarin udah dikasih saran juga sama temen itu disuruh pakai perekam layar lain, tapi saya udah terlanjur nyaman dengan Active Presenter. Ini yang saya pakai Active Presenter. Saya sukanya itu Active Presenter itu simple dan dia itu open source gitu. Oke, langsung kita lanjut aja, ini terlalu lama ya curhatnya. Oke, kita langsung soal nomor 1. Ini nanti kan kita jadikan 2 video ya. Jadi kita kerjakan nomor 1 dulu, kemudian baru nanti yang di video selanjutnya soal nomor 2. Oke, kita baca. Sebuah kawat tembaga dengan konduktivitas panas sebesar 40 AW per MK. A adalah angka terakhir NIM. Ya, NIM saya 185255077. Berarti angka terakhir NIM adalah 7. Berarti 407 W per MK. Diketahui berdiameter 2A, berarti 27 mm, dibungkus dengan isolator yang terbuat dari karet keras atau rubber hard dengan konduktivitas panas 0,16 A, berarti 0,167 W per MK, tebalnya 5, A, berarti 5,7 mm. Diketahui kawat tembaga menghasilkan panas sebesar 100 watt. Kawat ini berada di udara lingkungan dengan temperatur lingkungannya itu 25, A derajat Celcius. Dan koefisien konveksi dan radiasi total dari permukaan luar isolasi kawat adalah H sama dengan 2A, berarti 27 W per meter persegi derajat Celcius. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuat modelnya ya. Kita pakai SolidWorks. Saya mau monitoring laptop saya, takutnya seperti kemarin lagi. Berapa persen dia CPU-nya? Nah ini tanpa kamera aja udah 66%. Tapi ini sistem interrupsi. Nah ini kalau tanpa kamera lumayan ya, cuma 28%. Tapi ini jumlahnya jadi 83% sama SolidWorks. Ini jadi makanya kalau pakai kamera itu langsung sepertinya memang nggak cukup dia kemampuan prosesornya. Akhirnya nggak dikerjakan. Ini kita tunggu SolidWorks-nya terbuka.
new part. Diameternya untuk kawat tembaga itu 27 mm ya tadi ya. 7 mm, kita cek lagi supaya nggak ada kesalahan ya, berdiameter 27 mm. Oke, dibungkus dengan isolator tebalnya 5,7 mm ya nanti ya. Kita buat tentukannya dulu. Oh ya, untuk panjangnya di sini nggak ditentukan. Jadi ini ibaratnya tuh kawat panjang gitu ya. Kawat panjang diisolasi, tapi berarti kita ambil sampel aja. Mungkin kita pakai 10 cm atau 100 mili ya. Kita langsung extrude. Berat. Wah, ini 31 meningkat ya. Kita extrude 100. Oke. Nah, ini kita save dulu. Kita save di desktop aja. Kawat tembaga. Oke, kemudian kita buat part satu lagi untuk isolatornya ya. Tadi diameter kawatnya 27 maksudnya. 27 mm. Oke, kemudian kita offset dengan tebal 5,7 ya, 5,7 mm. Oke, so kita extrude sama ya, ini sampel kita ambil 100 mm. Oke, seperti ini kita save. Isolator. Oke, sekarang kita akan buat assembly-nya. Open clip file. Oke, no problem. Ini nggak bisa dipencet. Kita tutup dulu. Mungkin ininya naik mungkin. 70%. Kita tutup dulu aja ini. Ini juga kita tutup. Baru kita buka assembly. Ini terbatas banget. Ini workbench-nya juga udah saya buka soalnya untuk mempersingkat waktu nanti kan. Ini nggak apa-apa. Memang alatnya terbatas, jadi harus super sabar ya, dan harus pinter-pinter ngakali. Ya ini saya pakai mirroring yang untuk kameranya ini kan juga ngakali namanya. Nggak bisa pakai webcam, kita pakai mirroring Android. Mirroring Android. Oke. Yang dua tugas kemarin memang belum sempat kepikiran, belum dapat solusinya. Dan saya juga udah izin ke Pak Riza, dan ternyata diizinkan untuk mengumpulkan dengan keadaan rekamannya webcamnya macet gitu. Oke, ini udah ya,
Nah, seperti ini kita akan save. Sebenarnya nggak di save secara assembly, nggak apa-apa, kita save aja. Kemudian baru kita save as lagi. Yang kita butuhkan itu nanti yang bisa support sama ANSYS itu ini, SAT. Filenya itu namanya SAT. Kalau ini di sini nih, ACIS SAT ini. Kita kasih nama kawat dan isolator gitu ya. Oke, setelah selesai kita tutup SolidWorks-nya. Nah, untuk menghemat ini prosesor ya. Wow, udah 81 seperti ini aja. Oke, sekarang kita lari ke ANSYS. Kita pakai steady state thermal. Kita cek lagi data apa yang kita punya. Oh, di sini ada konduktivitas panas. Kita highlight 40 AW per mK, berarti 407 ya. Ini konduktivitas panas yang untuk rubbernya adalah 0,167. Engineering data untuk menambahkan materialnya. Kemudian kita ke engineering data source. Kita cari thermal material di sini. Thermal material. Kita masukkan apa yang kita butuhkan. Di sini chopper ya, tembaga. Kemudian satu lagi ada rubber hard. Masukkan. Sudah masuk rubber hard dan copper. Oke, ini udah masuk ya. Copper kita cek dulu. Ini thermal conductivity-nya defaultnya adalah 400. Kita diminta di sini 407 karena NIM saya 1852507 ya. Kita 7. 107. Oh ya, ini kan di sini ada W per mK Kelvin, sedangkan di sini Celsius. Ini bebas ya, teman-teman mau ubah ke Kelvin ini juga nggak apa-apa, enggak ya. Beratnya kita seperti ngitung delta T dulu. Delta T, misalkan datanya itu Celsius, mau diubah ke Kelvin dulu dua-duanya atau enggak kan nggak apa-apa. Nanti kan yang cari kan perbandingan apa namanya selisihnya kan. Jadi sebenarnya sama aja sih, mau diubah atau enggak. Cuman untuk menjelaskan lebih detailnya saya memang kurang bisa. Nah, ini 0,167 ya untuk yang rubber. Nah, setelah selesai kita akan tutup engineering datanya. Kita buka geometri tadi, kita import geometri, browse. Nah, ini ada kawat dan isolator. Kita open. Nah, ini udah masuk, tapi kita cek dulu. Biasanya harus di generate dulu. Date in design modeler. Kita tunggu. Sini emang lumayan lama. Sambil kita monitoring keadaan laptopnya. 81%. Ini kita tunggu dulu, belum masuk ya. Nah, ini walaupun ini udah masuk importannya ini tapi kan belum di generate, jadi belum masuk ya. Kita generate dulu. Masih proses. Nah, setelah kita generate baru dia masuk. Ini ada 2 part, 2 body, part 1, part 2. Berarti part 1-nya rubber ya, atau isolator. Oke, kita tutup kalau udah masuk. Kemudian kita buka model. Ini biasanya lumayan lama nih. Mechanical.
Kita tunggu aja. Sedikit sharing ya, ini saya menemukan mirroring Android yang lumayan enak. Jadi ini mirroringnya itu nggak cuma nampilin layar aja, tapi kita bisa kendalikan pakai kursor. Bisa kita klik, kita geser-geser pun bisa. Daripada gabut ya, kita sharing-sharing cerita-cerita. Nunggu ini soalnya lumayan lama. Nah, ini udah mulai terbuka. Kita monitoring dulu. 83%, 1%. Udah mulai, tapi bekerja keras sekali ya dia. Takut force close, nggak saya sentuh dulu. Nah, biasanya kalau dipaksa pencet-pencet, biasanya tangan saya itu kan gatel, jadi nggak bisa diem. Pencet-pencet malah force close ya. Tunggu aja coba. Bisa nggak? Kalau memang harus force close ya apa, kita close aja, nanti kita buka lagi. Nah kan, ini udah tanda-tanda force close nih. Kita close aja nggak apa-apa. Nanti kita buka lagi. Memang harus bersabar ya, dengan spek yang terbatas. Kita buka lagi, kita tunggu. Ini kita bisa lihat sini ya, starting mechanical sudah mulai dibuka. Lumayan lama ya, tunggu. Ini udah mulai masuk. Semoga aman. Ini format videonya 21:9, udah kayak nonton bioskop. Saya sebenarnya juga udah pernah membuat tutorial di format 21:9. Nah, sebenarnya ini kalau buat desain nyaman 21:9. Ini pertama kita menentukan partnya dulu ya. Ini untuk yang luar 41 rubber ya, isolatornya rubber. Nah, ini propertiesnya nanti udah muncul di sini. Kemudian 42-nya itu chopper ya. Nah, untuk material kita bisa cek sini untuk kebenarannya tadi ya. Rubbernya 0,167, kemudian choppernya 407. Ini tadi yang udah kita ubah ke Kelvin, balik lagi ke C. Celsius sama aja. Oke, kemudian kita generate mesh. Kita pakai yang general.
Oke, kita udah dapat meshnya seperti ini. Setelah itu kita tentukan data-datanya. Kita punya data apa lagi di sini? Menghasilkan panas 100 watt ya kawatnya. Oke, kita masuk. Berarti kita hide dulu yang isolatornya, kita hide. Nah, kemudian ini menghasilkan panas, berarti head flow. Apply. Ini udah seluruh dindingnya. Head flow 100 watt. Oke, 100 watt ya. Oke, kemudian show all bodies lagi. Kemudian apalagi data yang kita punya di sini. T lingkungan ya. Suhu lingkungannya 25, derajat Celcius. Berarti kita asumsikan bahwasanya suhu permukaan ini ya kita selisihin 2 derajat lah, 2 derajat Celcius. Berarti 27,7 gitu ya. 27,7. Kita selisihin segitulah, 2 Celcius lah ya. Oke, kemudian kita punya data apa lagi di sini? Oh ya, konveksinya 27 W per M kuadrat C. Insert konveksi. Apply 27 ya. W per M kuadrat C. Oke, kemudian yang pengen kita dapatkan, yang kita tampilkan hasilnya adalah temperatur pasti ya, sama total heat flux. Oke, kita bisa solve langsung. Kita tunggu proses solvingnya. Nanti akan kita dapatkan tentang temperatur sama total heat flux. Proses masih 10%. Aman lah ya, semoga aman. Nah, ini kita hide dulu coba yang isolatornya. Nah, ini temperaturnya kita buat konstan tadi kan, 100 watt. Nah, di sini tertulis suhu minimumnya adalah 27,7 derajat Celcius dan suhu maksimumnya adalah 363,43 derajat Celcius. Dan total heat fluxnya dia dapat seperti ini, minimumnya adalah 0,48 sekian W per meter persegi, maksimumnya adalah 1185 W per meter persegi. Oke, kita sekarang ganti, so ini kita hide. Kita akan lihat temperaturnya. Nah, ini untuk isolatornya yang dekat dengan kawat dia paling panas, kemudian semakin keluar semakin dingin gitu ya. Jadi yang paling panas yang paling dalam, yang paling dingin yang paling luar. Nah, yang luar tadi kita tentukan 27,7, berarti yang dekat dengan tembaga adalah 363,43. Kemudian total heat flux. Total flux ini maksimumnya sama ya. Oh ya, ini sebenarnya adalah hasil dari keduanya. Kita dapat datanya sama seperti itu. Kita show all bodies. Nah, gambarannya seperti ini, total heat flux, kemudian temperaturnya seperti ini. Yang paling panas ini tembaganya, kemudian yang di luar isolatornya semakin dingin gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like video ini, kemudian bisa subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian bisa share juga ke teman-teman yang lain yang mau belajar CAE ini, Computer Aided Engineering, khususnya untuk simulasi analisis thermal ya. Oke,
Kemudian yang terakhir, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.